Hansen memberikan dari banyak ilmu yang saya dapat dari dia tentang New Testament mulai dari semester 1 sampai semester terakhir. Salah satu yang paling menonjol, remember this. Ingat ini, dosa membutakan matamu. Iya, ada dosa. Kamu lihat istrimu jelek, istri orang lain cantik. Kamu lihat suamimu jelek-jeleknya aja, gendut sekitar perut misalnya, makin gendut, ngorok, semua jelek-jeleknya. Kamu nggak lihat baik-baiknya dia, betapa sayangnya dia kepadamu, hatinya melekat kepadamu. Semua cewek cantik, paling cantik di dunia, dia sudah tutup mata kepadanya. Oh iya, tapi kalau dosa membutakan, istri orang lain lebih cantik. Seperti kata teman saya yang di Medan, ya binereng niuliniba ro ilu, ya binereng niulinidongan ro ijur. Aku lihat istriku, aku mau menangis, turun air mata. Waktu kulihat istri kawan, turun air liur, ngiler. Saya bilang Roh Kudus itu, gak boleh begitu. Aku lihat istriku, roh hijau. Aku lihat istri kawanku, roh segar, begitu aja lah, jangan. Maksud saya kalau saya bilang roilu sedih kan kasar dong. Jadi kita bilang aja ya istri orang, kita lihat senang. Apa kabar bapak, kabar suami, baik-baik. Kalian makin sayang-sayangan ya. Oh iya, tanya istri saya kalau mau curhat sama dia. Saya sangat ijur sama dia. Dianya yang selalu roilu. Oh iya. Dan itu doa saya. Tuhan, saya bilang, aku tidak bisa menyimpang. Aku harus makin cinta. Itu rahasianya. Bikin aku terus makin hari makin cinta kepada istriku, supaya aku tidak tergoda dengan yang lain. Itu nomor berapa itu? Belum. Aku nggak pakai kacamata. Tunggu. Oke. Itu. Dosa bisa merusak itu. Kalau suami istri hubungan tidak beres, kalau orang tua anak hubungan tidak beres, kalau anak orang tua hubungan tidak beres, jangan bicara pelayanan deh. Jangan bicara pelayanan, nggak bisa. Bukannya kita tidak more like the master dalam ambisi, kita tahu kita harus pergi ke mana-mana. Tapi hubunganku dengan istriku nggak baik, hubunganku dengan anakku nggak beres. Maka saya berkata kepada anak saya, tolong, doakan terus Bapak. Kalau kalian mencintai pekerjaan yang sangat mulia besar, topang terus. Bapak itu juga manusia biasa. Tolong kalau ada kelemahan sesudah capek pelayanan, jangan kalian merasa oh my poor daddy, jangan. Katakanlah terima kasih Tuhan, masih bisa pulang Bapak kami ini sehat, syukur. Begitu, lalu doakan lagi, topang lagi. Saya sungguh melihat mereka adalah kekuatan kubu pertahanan. Jikalau mereka bisa dihancurkan setan, besok saya berkata, pulanglah saya Tuhan. Saya berkata kepada mereka itu, kalau kalian melakukan dosa, ambil tali, ikat supaya saya mati cepat. Saya memilih sadar melayani Tuhan, hidup benar, sungguh-sungguh, atau membiarkan hidup dalam dosa. Saya tidak mau. Saya pilih hidup benar. Kalau hanya dalam dosa, pulang saja saya ke kampung. Ke kampungnya Musa Iksan, bukan ke Banandol. Okay? Dosa membutakan, kata Hansen. Yang kedua apa? Dosa melumpuhkan. Dosa melumpuhkan. Saya tahu ini, saya tahu, tapi nggak bisa. Saya tahu penting doa, tapi saya nggak bisa berdoa. Saya malas berdoa, saya enggan berdoa. Saya selalu merasa nggak perlu berdoa. Yang penting berstrategi. Padahal kita banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Karena terlambat berdoa, karena kurang berdoa. Raja-raja Israel ketika kekuatan sempurna di sana, mereka bikin strategi, akhirnya kalah. Tapi ketika mereka melihat kekalahan, mereka berdoa berseru. Tuhan mengoreksi kesalahanmu di sini. Kau meninggikan diri, kau tidak mengutamakan Tuhan. Akhirnya mereka minta ampun, kemenangan terjadi lagi. Doa itu penting sekali. Bahkan kalau baca doktrinnya Paulus, ini menarik gitu. Suami istri tidak boleh berjauhan
kecuali ke persetujuan bersama. Lihat itu. Tidak boleh suami pergi sukanya, istri pergi sesukanya. Karena apa? Istri, tubuhmu bukan milikmu, tapi suamimu. Suami, tubuhmu bukan milikmu, tapi istri. Karena apa? Jaga intimasi. Kalian saling memerlukan. Kau tidak tahu kapan suamimu memerlukan kau. Kau tidak tahu kapan istrimu memerlukan kau. Tetapi ketika istri memerlukan suami, suami memerlukan istri, always available. Ingat baik-baik. Banyak kehancuran keluarga tidak disadari karena di sini. Akhirnya dia tidak puas, tidak mengalami kelaparan, akhirnya lari keluar. Dia ini tidak boleh. Dalam anugerah Tuhan harus kita doakan. Tapi Paulus berkata apa? Boleh kalian berjauhan sementara untuk berdoa. Ingat itu? Untuk berdoa. Berarti intimacy can be broken. Bisa dilepas sebentar. Karena saya butuh berdoa. Begitu penting, intimacy penting. Tapi doa penting sekali. Saya boleh. Lalu kemudian Paulus berkata apa? Tapi jangan terlalu lama. Supaya setan tidak mengambil bagian. Masih ingat itu? Ada 3 berarti hubungan intimasi boleh di break. Pertama, suami atau istri setuju, oke, boleh. Yang kedua, tujuannya karena mau konsentrasi devotion life. Dan yang ketiga, waktu tidak boleh terlalu lama, setan nanti masuk. Itu sebabnya banyak istri atau suami hancur lebur karena mulai mereka tidak mengalami intimasi. Maka Paulus berkata harus istri tubuh milik suami, suami milik istri, tidak boleh pergi berjauhan tanpa persetujuan. Lihat itu. Tapi dosa melumpuhkan. Saya tahu semua, tapi dosa sudah melumpuhkan saya. Akhirnya apa? Yang terjadi kedagingan, lamadak langsung marah meledak. Itulah yang terjadi. Kita tidak bisa penguasaan diri karena Galatia 5 berkata buah roh penguasaan diri. Lalu yang terakhir, dosa membinasakan, dosa membutakan, dosa melumpuhkan, dosa membinasakan. Mari kita ulangi satu yang dosa, 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 itulah dia. Karena itu ada dosa selesaikan. Itu yang saya berkata tadi. Saya akan berdoa sebentar buat teman-teman di sini. Dosa apa saja? Apakah kamu sudah berselingkuh? Katakan pada Tuhan. Apakah kamu keinginan untuk pornografi begitu memuaskan hatimu daripada hubungan suami istri? Satu orang dokter cerita kepada saya sambil nangis-nangis. Dia berkata, kalau suami saya sibuk tidak apa-apa, tetapi satu ketika dia pulang ke rumah, kami tetap tidak di tempat tidur. Lalu kulihat dari satu ruangan sudah jam 2 pagi. Betapa terkejutnya saya melihat suami saya sedang menikmati situs porno. Kok bisa begini Pak Pendeta? Saya berkata bisa. Bisa. Kalau sudah kelaparan itu jiwa, sampah-sampah pun dimakan. Gitu. Memang bukan solusi. Makin jatuh tenggelam. Makanya kita bersyukur ada retreat seperti ini. Refreshing, bereskan. Networking. Saya bersyukur di meja-meja orang seprofesi kumpul. Saya berkata kepada si Rana dan Rani, di mana Rana Rani? Mana kalian? Ada ya? Saya berkata, ingat, sudah kita bayar mahal sekali ini. Sudah kita bayar mahal sekali. Gunakan kesempatan membangun jaringan. Ingat, saya umur 61 tahun. Saya mengamati keberhasilan orang tidak tergantung giftnya orang itu. Dia pintar sekali, dia dokter sekali, dia alumni, bukan itu. Saya melihat ada orang kurang berkarunia dibandingkan dia, tapi dia punya jaringan, jejaring yang sangat bagus. Dia melekat dengan orang-orang penting. Maka yang paling penting tentu adalah apa? Jejaringmu dengan Yesus, networking.